Tadi karena rekamannya jelek, jadinya kita harus ngulang lagi dari awal rekamannya. Jadi kita akan belajar trematoda. Trematoda tadi yang kemarin itu kan yang hati, ini sekarang yang usus, paru, dan darah. Nah, setiap trematoda usus, paru, darah ini punya trematoda beda-beda. Nah, kalau di usus itu Fasciolopsis busci, kalau di paru itu Paragonimus westermani, dan kalau di darah itu Cystoma. Nanti Cystoma itu ada 3 lagi, beda-beda tergantung tempatnya di mana. Terus sekarang lanjut ke trematoda usus. Nah, trematoda usus itu kan Fasciolopsis busci. Nama penyakitnya fasciolopsiasis. Fasciolopsiasis. Nah, dia itu banyak di Cina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Sumatera. Habitatnya itu di usus kecil kita. Definitif hostnya itu manusia, anjing, babi, dan intermediate hostnya ini water snail atau tumbuhan air. Nah, ini perlu diingat ya, karena ini penting banget buat di siklus hidupnya. Jadi tentu aja transmisinya itu dari perairan. Nanti ini bakal dijelaskan di siklusnya lebih jelas juga. Kita lanjut ke morfologinya si trematoda ini. Jadi si Fasciolopsis busci itu trematoda terbesar pada manusia. Dia bisa sampai 2-7 cm atau bahkan kali 0,2 cm gitu. Ini panjangnya bisa segini. Nah, dia tuh pipih warnanya seperti daging. Terus ujung anteriornya itu lebih sempit daripada posteriornya. Dia nggak punya cephalic cone. Terus dia itu lebih ke ventral sucker daripada oral sucker. Terus dia itu testisnya 2 buah pastinya, begitulah ya. Nah, terus kalau untuk telurnya ini telur yang ini itu yang anobreated, anembryoninated. Ini tuh yang kalau dari feses manusia. Bentuknya tuh oval, kekuningan, dia punya operculum dan dagingnya tuh tipis dan jernih. Nah, sekarang siklus hidupnya. Jadi siklus hidup trematoda usus ini atau Fasciolopsis busci ini, dia itu dimulai dari telur yang keluar dari tubuh. Jadi kan cacing dewasa hidup di usus halus manusia atau babi kan. Nah, cacing dewasanya si trematoda itu dia menghasilkan telur, nanti keluar lewat feses. Ini telurnya yang ada di feses kita. Nah, telur yang keluarnya itu masih unembryoninated. Nah, karena masih unembryoninated, dia harus dia harus di air dulu tuh buat bisa jadi embryonated, buat bisa jadi dia biar jadi berkembang gitu telurnya. Nanti telurnya kalau sudah berkembang dia bakal menetas, telurnya menetas. Yang dikeluarkan itu si miracidium. Nah, miracidium ini dia itu aktif buat nyari siput-siput gitu, buat dia bermultiplikasi di siput gitu. Makanya definitive host, intermediate hostnya itu siput. Nah, nanti di siput dia bakal dari sporosis, terus jadi redia, terus jadi serkaria begitu. Jadi ini kayak fase multiplikasinya tuh di siput. Nanti serkarianya itu keluar ya kan, nih dari siput, serkarianya keluar dari siput dan dia berenang bebas di air gitu. Nanti serkarianya itu dia bakal nempel ke tanaman-tanaman gitu, ke tanaman. Nah, kalau serkaria yang nempel di tanaman gitu kan jadi metaserkaria. Jadi fase infektifnya tuh di situ. Nanti dia berubah jadi metaserkaria atau kista gitu. Nah, pokoknya itu tahap infektif di manusia. Nanti waktu kemakan sama kita, misalnya tanaman air, nanti jadi masuk deh kan ke tubuh kita, dan jadinya nanti bakal ke usus juga dan jadi cacing lagi kayak gitu siklusnya dan berulang-ulang. Terus patologi patologinya, jadi kan tadi dia tuh lebih memakai ventral sucker ya. Ventral suckernya itu bakal melekat pada mukosa usus halus kita dan menyebabkan inflamasi, ulcerasi, terus abses. Kalau jumlahnya banyak pastinya bisa menyebabkan obstruksi. Nah, gejala klinisnya itu bisa dari nyeri epigastrium, mual, dan gejala kronik.
Nanti infeksi beratnya itu jadi edem asites dan edem anasarca. Diagnosanya itu dari telur dewasa atau dewasa cacingnya yang di feses. Kita temukan di feses atau di muntahan. Nah, terapinya itu kita selama 1 hari aja, tapi 3 kali seharinya, dikasih 25 mg per kilogram berat badan praziquantel atau niclosamid. Jadi pencegahannya itu tentu saja dari sumber infeksinya harus kita hilangkan gitu. Nah, terus kita juga harus memasak tumbuhan air dengan sempurna, berantas keong dan membunuh mirasidium dan serkaria dalam air dengan sulfat tembaga. Sekarang kita lanjut ke Paragonimus westermani atau trematoda yang ada di paru. Nama penyakitnya itu paragonimiasis. Habitatnya tentu aja di paru ya kan. Nah, host definitifnya manusia, mamalia, babi, harimau. Nah, ini host perantaranya sama kayak tadi Phaseolus buski itu, si keong-keong ini, si siput atau keong ini. Terus ini apa nih? Kalajengking kayaknya. Kalau nggak kalajengking, lobster dah. Itulah pokoknya ya, kayak gini bentukannya. Nah, untuk morfologinya dia itu bentuknya kayak seperti biji kopi, warnanya itu merah coklat. Nah, ventral suckernya itu hampir sama kayak oral suckernya. Terus dia itu kutikulanya berduri, begitu sih. Nah, ini oral suckernya di sini. Terus ini testisnya tuh ada banyak. Ini testisnya. Ini uterusnya ya, pokoknya yang penting oral suckernya inilah ya. Nah, terus untuk telurnya tuh ada operculum, dia punya penutup juga. Ini yang unobroted berarti dia belum berkembang gitu kan, seperti itu. Dia bentuknya oval, kuning, coklat. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Jadi si Paragonimiasis ini dia itu tuh genus Paragonimus yang menginfeksi hewan dan manusia. Di antaranya itu bisa banyak banget, tapi yang paling sering emang si westermani. Nah, jadi awalnya itu kan dari manusia juga yang mengeluarkan feses yang ada cacingnya. Nanti di air cacing anabrotednya jadi berkembang menjadi abronited eggs. Nah, terus nanti si telurnya menetasi mirasidia. Nanti mirasidianya nyari si host intermediate-nya. Nanti ketemulah si siput atau kalajengking atau apalah itu, lobster kah, enggak tahu. Nah, di situ dia bermultiplikasi dari sporosis, radia dan serkaradia. Nanti serkaradianya keluar ya kan, dan dia bakal jadi metaserkaria. Nanti si manusia itu bisa terinfeksi dari makanan yang dia makan, begitu. Ini bukan gambar hidung, ini gambar udang kayak yang tadi lobster itu loh, gitu. Itu kalajengking gak sih? Iya, kayaknya kalajengking deh. Nah, patologi dan simptomapatologinya itu pulmonary si Paragonimus. Jadi cacing dewasa, kalau cacing dewasa ini yang di paru dia bakal jadi batuk kronis, terus hemoptysis dan kapsul fibrotik. Coba kita cari hemoptysis itu apa? Sebentar. Oh, hemoptysis itu batuk yang disertai darah. Nah, kan dia itu bisa di paru dan bisa di ekstrapulmonari. Nah, kalau di pulmonari nanti bisa jadi sampai ke hati, usus dan peritoneum, bisa jadi abdominal pain juga, diare, patomegali, otak, epilepsi, segala macam banyak di situ. Nah, diagnosanya itu dari telurnya juga lagi di feses dan Rosenfoto. Nah, terapinya pakai praziquantel juga sama. Pencegahannya kita obati penderitanya, kita masak ke
kepiting atau udang dengan baik, terus sanitasi yang baik, begitu. Sistem itu kan ada tiga ya, ada yang hematobium, mansomi sama Japonicum. Ini penyakitnya sitomahimesis. Nah, Japonicum itu superior. Ingat, mereka tuh beda nama karena beda tempat gitu loh. Nah, kalau Manzoni itu inferior. Terus kalau Haemotobium itu di vesika urinaria. Yang beda sendiri sih Haemotobium itu. Kayaknya ingatnya itu J itu kan bentuknya kayak S gitu kan. Kayak enggak sih, tapi kan ada yang ininya kan. Jadi kayak itu jadi ingat Japonicum superior, Manzoni inferior. Ya gitu ya. Ya ini yang ini itu. Nah, superior ya kan. Gitu nih, Manzoni nih inferior. Hematobium. Gitu ya. Distribusinya, ini morfologinya, dia pipi tidak bersegmen, jantannya pipi lebih lebar dan pendek, testisnya ada 4-8 buah, ada gynecoroforicalnya juga, betinanya langsing, ususnya bercabang 2, nih female, male, tuh terus kayak karya tuh, dia kayak ekornya bercabang 2 gitu. Dan ya seperti itu, dia tidak ada metaserkaria ya. Di sini tidak ada metaserkaria. Nih oral sakernya itu kan ventral saker. Gitu, ini yang sigmoidophorekanalnya. Tuh. Nah, ini Japonicum tadi di mesenterica superior. Si Schistosoma Japonicum ini dia itu tidak bertuberkel. Tuh, testisnya 6-7 buah. Intestinnya pendek. Terus ovariumnya itu di pertengahan tubuh. Nih, kita lihat di sini. Jadi yang perlu dilihat ini female, ini yang male. Nah, si female itu dia punya ovarium. Kalau yang Haemotobium, ovariumnya itu di pinggir sini dekatnya tail. Kalau yang Manzoni, ovariumnya itu agak di head kepala. Nah, kalau si Japonicum dia itu di tengah-tengah gitu ya. Nah, nih tuh testisnya kan kelihatan ya, kalau yang ini testes. Terus ini tuberkel. Nah, ini tesnya di mana nih? Manzoni itu dia kayak lebih banyak gitu. Terus kalau yang testes di ini tuberkel di Manzoni, dia itu kayak agak lebih besar-besar gitu. Nah, kalau tuberkel yang di Haemotobium itu kecil-kecil. Tuberkel di Japonicum itu enggak ada. Begitu. Kan tadi yang Japonicum dia bilang testesnya itu ada 6-7 buah ya. Kayaknya ini sesuai jadi 6-7 buah di sini testesnya ini. Nah, morfologi telurnya dia nggak punya prekulum, sudah bersemir hasidium, begitu. Nah, ini telurnya begini untuk yang Manzoni. Yang Haemotobium begini, ada kayak pipip gitu. Yang Japonicum begini. Transmisinya itu di perairan. Jadi kayak perairan yang kotor gitu, dia bisa nembus langsung masuk ke kulit. Kalau serkaria tadi kan dia nggak ada metaserkaria ya, begitu. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Sebenarnya agak sama juga sih kayak yang awal-awal tadi. Nih dari kalau yang Haemotobium itu dia dari urin karena kan vesika ya, vesika urinaria kan tadi. Nah, kalau yang feses itu yang Manzoni sama Japonicum. Nah, terus nanti dia si telurnya itu ya kan di air merilising mirasidia nanti ke ini snails nanti jadi begitu, nanti jadi sporosistisnya, nanti keluar serkarialnya keluar dari snail ya kan, into ke air juga, nanti swim dia kok kena kita, begitulah ya. Tuh.
Terus nih patologinya ada ini gejala khasnya nih tuh, swimmer itch namanya kalau di stomatitis ini. Begitu. Nih. Tahap awalnya itu 3 hari geser karia dalam kulit. Itu Schistosomulae nih. Tahap awalnya geser karia dalam kulit. Nanti tahap invasi heper dan jaringannya itu 3 bulan. Cacingnya belum dewasa, ada infiltrasi sel radang dan leukosit, toksik alergia nih. Stadium akutnya tuh 3 sampai 9 bulan. Produksi telur cacing dewasa, penyebaran ke organ lain, gejala tentang spesies. Nah, ini kalau yang hematobium itu terminal hematuria. Jadi ada darah keluar di akhir saat mixi. Keluarnya tuh waktu di akhir. Nah, terus ada calcified bladder juga, jadi ada deposit di kalsium gitu. Nanti dindingnya jadi kurang elastis, menebal dan keras. Kalau Manzoni itu dia arahnya ke desentri hematomegali begitu. Portal cirrhosis hepatitis. Dan kalau Japonicum itu sama kayak Manzoni tapi lebih berat aja gitu kalau si Japonicum. Nah, ini kan tuh dia hepatomegali, kemungkinan ada disentri juga bisa jadi kan ya. Cirrhosis hepatitis ini kan perutnya gede. Diagnosisnya dari telur dalam urine atau feses yang tadi. Terus terapinya prazoquantal 40 mg per kilogram single dose atau pakai metronidazole 7,5 10 mg per kilogram selama 1 minggu. Ini pencegahannya. Berantasnal ya gak sama lah ya. Begitu. Thank you.